Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pade semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi dengan Pak Ade di pelajaran PKN kalian. Kali ini tentang perbedaan antar suku di Indonesia. Ya, ini pertemuan kita tentang perbedaan antar suku di Indonesia. Jadi anak-anak Pak Ade sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita seperti biasa, saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Nah, perbedaan antar suku di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami unsur pembeda suku bangsa di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita. Oke, anak Pak Ade, tahukah kamu, itu ada gambar muka bingung ya. Iya. Tahukah kamu bahwasanya unsur pembeda suku bangsa di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adat istiadat, yang kedua bahasa daerah, yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Jadi 3 hal ini merupakan unsur yang membedakan antar suku yang ada di Indonesia. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama, adat istiadat. Adat istiadat ini meliputi upacara adat dan kebiasaan tertentu yang sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Nah, contoh yang upacara adat ini adalah upacara ngaben di Bali. Apa itu upacara ngaben? Upacara ngaben adalah upacara pembakaran mayat. Ya, itu ada di Bali. Nah, perbedaan adat istiadat ini menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Contohnya pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang, sehingga terkesan tegas dan keras. Sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja, yang suka berbicara hati-hati, penuh dengan sindiran secara halus. Jadi kalau orang Batak itu ya, identik dengan yang tegas, yang keras. Heh, mau kemana kau? Itu ya orang Batak mungkin seperti itu kurang lebih ya. Nah, kalau orang Jawa itu lebih lembut nih ya lebih halus. Mau kemana mas? Iya, 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 iya. Lebih kurang seperti itu ya. Intermezzo sedikit. Nah, itu adat istiadat. Yang kedua itu tentang bahasa daerah. Jadi otomatis lah. Setiap suku itu biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Ya, contohnya simpel aja. Suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari ya. Jadi orang Jawa ketemu orang Jawa ya. Jadi bahasanya Jawa gitu ya. Oke, lo kok jadi Pak yang bahasa Jawa iki. Oke, kita next berikutnya. Setelah bahasa daerah itu ada sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan ini adalah sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Nah, jadi Pak dibahas lebih spesifik lagi ya, sistem kekerabatan ini tadi dibagi atas 3 sebenarnya. Yang pertama, patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ayah. Contohnya ini orang yang bersuku Batak, Minahasa, dan suku bangsa di Maluku dan Papua. Ini contohnya ya, misalnya nih, orang Batak akan mewarisi kekerabatan dan marga ayahnya. Itu maksudnya. Contohnya nih, kalau kamu punya ayah yang bermarga Siregar, maka kamu akan otomatis anaknya bermarga Siregar. Jadi kamu ikutin marga dari ayah kamu. Atau punya ayah kamu marganya kita katakan Situmorang. Nah, jadi kamu akan otomatis bermarga Situmorang. Seperti itu kurang lebih anak. Itu yang dia mengikuti garis keturunan ayah. Nah, sistem kekerabatan berikutnya ada yang namanya matrilineal. Kalau tadi ayah patrilineal, ini matrilineal yang mengikuti garis keturunan ibu. Ini contohnya nih, suku Pak Ade nih. Contohnya suku Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Nah, jadi marga atau klan ya, kerennya. Ya kalau kalian biasa nonton kartun tuh Naruto ada klan Uchiha, maksud itu marga Uchiha kali ya. Nah, marga di suku Minang ini mengikuti dari ibu. Dari ibu. Jadi ibunya marganya apa atau sukunya apa namanya akan turun ke anaknya. Jadi tidak mengikuti dari garis keturunan ayah. Itu dia. Begitu juga dengan perihal harta warisan itu mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Wow, itu berbeda sekali dengan yang Batak tadi ya, yang dengan patrilineal tadi. Nah, yang ketiga adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah dan ibu. Jadi dua-duanya diikuti nih, yaitu bilineal namanya, nama kerennya. Contohnya suku Jawa. Suku ini tidak mengenal marga atau nama keluarga.
namun akan memiliki kekerabatan dengan keluarga ayah dan ibu yang sama pentingnya. Jadi mereka tidak ngikut ayah, tidak ngikut ibu saja ya, tidak ngikut ayah saja, tidak ngikut ibu saja, tapi keduanya. Jadi tidak ada marga ya. Jarang memang orang Jawa itu punya marga ya. Ya, wong Jawa itu orang yang marga nih kalau bahasanya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja ya. Jadi ingat unsur pembeda suku bangsa di Indonesia tadi ada 3. Yang pertama tadi apa? Ayo ya. Yang pertama tadi adalah adat istiadat, termasuklah kebiasaan di situ. Yang kedua adalah bahasa, yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Oke baik, berhubung pertemuan lalu kita belum punya tugas, hari ini Pak Ade kasih tugas buat kalian. Ya, jangan marah ya. Harus dong ya, karena kita persiapan untuk PTS. Nah, tugasnya hanya membuat catatan materi perbedaan antar suku di Indonesia. Ya, tugasnya nanti dikumpulkan melalui link Google Form. Link jadi ya. Jadi gara-gara semangat banget nih. Jadi tugasnya dikumpulkan melalui link Google Form yang akan kalian kirimkan ke WA, yang akan Pak Ade kirimkan atau guru kelas kalian kirimkan di WA grup kelas masing-masing. Jadi nanti di grup kelas kalian ada link pengumpulan tugasnya ya. Jadi difoto lalu kirim melalui link tersebut. Nah, batas pengumpulan tugasnya hari Jumat ya. Ini agak panjang Pak Ade buat ya, hari Jumat. Jadi nggak ada alasan lagi dong untuk tidak siap. Jumat 12 Februari jam 9 malam. Oke baik, itu saja dari Pak Ade. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Pak Ade sampaikan. Bila ada salah-salah kata, kepada Allah Pak Ade mohon ampun, kepada kalian pastinya Pak Ade minta maaf. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.